Hari-hari ini terdapat kesadaran umum yang semakin meningkat di kalangan gereja Kristen bahwa kita telah memasuki periode waktu yang dinubuatkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Dan akan terjadi dalam hari-hari terakhir, firman Allah, Aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging, dan anak-anak lelaki kalian dan anak-anak perempuan kalian akan bernubuat, dan pemuda-pemuda kalian akan melihat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua kalian akan memimpikan mimpi-mimpi. Kita perlu dengan rendah hati bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam kasih karunia-Nya, Tuhan memberi kita kesempatan istimewa untuk mengalami dan mengamati pencurahan roh, dan bagian demi bagian dari nubuatan ini telah dan sedang digenapi berkali-kali. Sebagai konsekuensinya, saya sangat percaya dalam manifestasi Alkitabiah dalam hari-hari ini dari 9 karunia Roh Kudus. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara kepada umat-Nya yang percaya melalui nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi, dan bentuk-bentuk pewahyuan supernatural lainnya. Meskipun demikian, saya berpegang sangat teguh bahwa kitab suci adalah sarana yang tertinggi dan berotoritas yang melaluinya Tuhan berbicara kepada umat-Nya, menyatakan dirinya kepada umat-Nya, membimbing dan mengarahkan umat-Nya. Saya berpegang teguh bahwa segala bentuk pewahyuan lainnya harus dibuktikan secara hati-hati dengan mengacu kepada kitab suci dan diterima hanya sejauh pewahyuan-pewahyuan tersebut sesuai dengan doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, praktek-praktek, dan contoh-contoh yang ditetapkan di dalam kitab suci. Kita diberitahu, jangan padamkan roh, jangan pandang rendah nubuat-nubuat, tetapi ujilah, periksalah, buktikanlah, telitilah asli tidaknya segala sesuatu. Pegang teguhlah apa yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Karena itu adalah salah jika kita memadamkan manifestasi Roh Kudus yang sejati. Adalah salah jika kita memandang rendah nubuat apapun yang diberikan melalui Roh Kudus. Di sisi lain, sangat penting untuk menguji setiap manifestasi roh atau nubuat apapun dengan mengacu kepada standar kitab suci, dan setelah itu memegang teguh, menerima, mempertahankan hanya manifestasi atau nubuat-nubuat yang dalam kesesuaian sepenuhnya dengan standar ilahi ini. Sekali lagi, dalam Yesaya kita diperingatkan kepada Taurat dan kepada kesaksian. Jika mereka tidak berkata seperti firman ini,
maka bagi dia tidak ada fajar. Yesaya 8 ayat 20. Demikianlah kitab suci, firman Allah adalah standar tertinggi yang dengannya segala sesuatu yang lain harus dinilai dan diuji. Tidak ada doktrin, tidak ada praktek, tidak ada nubuat, tidak ada pewahyuan yang dapat diterima jika tidak dalam kesesuaian penuh dengan firman Allah. Tidak ada pribadi, tidak ada kelompok, tidak ada organisasi, tidak ada gereja apapun yang punya otoritas untuk mengubah, menggantikan, atau menyimpangkan dari firman Allah. Dalam hal apapun, atau pada tingkatan apapun, setiap pribadi, kelompok, organisasi, atau gereja apapun yang menyimpang dari firman Allah, dalam hal itu dan dalam tingkatan itu juga mereka ada di dalam kegelapan. Tidak ada terang di dalam mereka. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sangat menakutkan untuk berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa aku bisa jatuh ke dalam kegelapan itu jika aku tidak menjaga dengan sangat berhati-hati pengujian firman kudus-Mu. Jagalah aku dari hal ini ya Tuhan, dan tolonglah aku untuk tetap tinggal terus-menerus di dalam terang firman-Mu, di dalam segala sesuatu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah
atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.